Saya menemukan mereka-mereka ini melakukan cara yang sama untuk bisa pansos di YouTube demi mendapatkan subscriber dan banyaknya viewer. Saksikan video saya untuk mendapatkan jawabannya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Video kali ini saya buat untuk kita bersama-sama menyimak satu analisa yang saya buat bersama dengan dua rekan saya, yaitu Andre Tunggal dan juga Luis Prasetyo. Saya mengajak mereka bertiga untuk membentuk satu kekuatan bersama untuk kita membahas satu topik, cara-cara mereka ini, orang-orang Muslim, mendapatkan atau pansos di YouTube. Saya akan berikan nanti 3 cara yang mereka selalu sama lakukan. Nah, cara pertama nanti saya kasih contoh, cara kedua dan ketiga saya jelaskan dulu, baru yang terakhir saya kasih contoh. Karena 2 sama 3 contohnya itu sama. Cara pertama yang mereka biasa lakukan adalah mereka selalu berkedok mualaf untuk menyampaikan sebuah pesan yang dibaliknya seolah-olah, saya pakai kata seolah-olah, untuk menunjukkan bahwa kekristenan itu betapa bodohnya dan betapa kelirunya dan betapa jeleknya. Nah teman-teman, kalau bisa melihat bersama-sama orang seperti Ustadz Yahya Waloni, lalu seperti Ustadz Kainama, lalu berikutnya ada sebenarnya Mualaf Channel. Mereka semua menjelek-jelekan kekristenan karena mereka mengatakan dulu mereka adalah orang-orang Kristen dan akhirnya berubah menjadi Islam. Dan ketika mereka mengatakan mereka berubah menjadi Islam, mereka menunjukkan kesalahan atau dalam tanda petik kebodohan orang Kristen. Nah, saya juga ada salah satu cuplikan video ini mengatakan bahwa dia betul-betul melihat misalnya 1 atau 2 orang Islam yang rindu berdoa setiap hari, tapi dia justru melihat orang Kristen tidak. Nah, bagi saya itu konyol sih. Orang Kristen memang tidak diwajibkan untuk berdoa 1 hari 5 waktu, tetapi hidup kita justru adalah doa. Orang yang seperti ini justru menunjukkan hal yang bodoh dan dia memang tidak pernah belajar kekristenan dengan sungguh-sungguh. Nama saya Perius Gia, waktu sebelum Islam, sesudah Islam yaitu namanya Muhammad Sofyan Gia. Bagaimana itu Islam? Kok Islam itu katanya menghadap Allah, terus kemudian kenapa setiap waktu itu ada sholat gitu? Motivasi saya, kenapa mereka berdoa terus itu? Jadi saya ingin tahu itu kenapa mereka itu sholat terus, apakah itu sebagai bagian dari iman atau bagian dari mana gitu. Makanya saya penasaran gitu. Kalau seperti dulu saya nggak gereja, tapi sekarang ke masjid, sholat setiap hari. Karena kalau di Kristen kan nggak mau tahu itu iman seperti apa, ibadah mereka itu asal-asalan. Terus kalau di Islam kan wudhu dulu, terus sholat, berdoa. Kan kalau di Kristen nggak ada itu, paling 1 minggu udah. Nah teman-teman, saya ajak kita untuk berpikir secara jernih. Bukan berarti tidak ada orang Islam yang pindah menjadi Kristen. Kenapa berita bagaimana pindahnya orang Islam menjadi Kristen itu jarang diekspos? Karena teman-teman tahu sendiri, ketika justru hal seperti itu diekspos, maka keluarga dari orang tersebut, entah artis, entah dia dulu adalah ustadz, akhirnya mendapatkan kecaman dan ancaman dari keluarganya. Itu sebabnya berita berpindahnya dari Islam menjadi Kristen tidak pernah kami ekspos.
tidak pernah kami expose karena itu seringkali menimbulkan sakit hati terhadap orang lain. Sementara kebalikannya, ketika orang Kristen berubah jadi mualaf, dia mulai digembar-gemborkan, mulai diviralkan, mulai ditunjukkan bahwa betapa dalam tanda petik mereka ingin menunjukkan seolah-olah kami adalah orang bodoh, orang tidak berlogika, dan orang-orang yang sungguh keliru menyembah Yesus yang adalah Tuhan. Cara yang kedua yang seringkali mereka lakukan adalah mereka memberikan judul-judul di dalam YouTube itu dengan judul yang provokatif. Misalnya, Pak Deki melakukan satu perdebatan dengan misalnya Ustadz Nandar. Ditunjukkan nanti lewat judul, nah ini mulai panik. Nah misalnya Pak Esra Soru, satu video 6 kebodohan. Nah nanti teman-teman saya akan ajak lihat bersama-sama ya, supaya saya nanti jangan dipikir saya ngarang. Nah, saya tunjukkan dulu sekarang cara yang ketiga yang mereka lakukan adalah mereka mengajak debat para pastor. Pastor itu berarti orang Katolik, pendeta, ataupun YouTuber Kristen. Lalu nanti di dalam perdebatan selama 1 jam itu, kalau teman-teman lihat dan simak bersama-sama, biasanya menunjukkan ketidakkonsistenan dari teman-teman Muslim atau pemimpin-pemimpin Islam ini di dalam logika berpikir mereka. Tapi nanti video yang 1 jam itu dicomot sedikit saja, lalu diberikan satu judul yang menunjukkan hal yang provokatif sekali, yang menunjukkan seolah-olah betapa bodohnya orang yang diajak berdebat. Saya langsung saja masuk ke dalam contoh untuk menjelaskan cara kedua dan cara ketiga. Yuk kita lihat sama-sama. Saya sudah memberikan ada paling tidak 2 contoh, dan lainnya kurang lebih serupa. Nanti teman-teman boleh di dalam video-video orang-orang Muslim ataupun mereka yang adalah pemimpin dari orang Islam, mereka seringkali menggunakan 3 cara ini untuk bisa menaikkan view dan juga mendapatkan subscriber yang banyak. Saya ajak kita untuk simak bersama-sama, ini contoh yang saya sajikan. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih di sini ya. Coba ini, teman-teman lihat nih, satu video yang ada di bawah nih, saya tulis Mustad Al-Qasas terkapar Dr. Muriwali turun gunung. Nah, ini kalimat-kalimat yang memprovokasi. Kita bisa lihat pendeta Dr. Muriwali tak berkutik hadapi Nandar. Lalu di sini Deki mulai panik. Ini verbum veritatis. Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana bahasa-bahasa yang dipakai memang provokatif. Inilah cara yang dipakai untuk Ustadz Nandar bisa pansos. Nih teman-teman lihat ya yang terakhir ya, tak kuasai bahasa Ibrani, gagal pensiunkan Nandar. Kita lihat lagi yang di atas. Di sini pendeta Aloysius Christian diajari Alkitab oleh Nandar. Panik dan malu, apologet papan atas tidak bisa bedakan eben dan pin, dan seterusnya. Nah, video berikutnya ini adalah channel dari Sanihu Munir ya teman-teman. Bisa lihat nih di sini cara dia membuat judul yang menunjukkan sikap yang provokatif sekali ya. Misalnya cara Christian Prince menyesatkan umat gitu ya. Jadi kayak menggunakan judul-judul yang sifatnya kayak terkesan orang Kristen itu pasti orang yang sangat-sangat bodoh dan tidak punya akal pikiran untuk bisa mendeteksi ajaran mereka sendiri. Misalnya ini, nah ini ada pemfitnaan ini, Deki ngadas. Ya, bukti Yesus bukan Tuhan. Padahal Pak Deki ini juga adalah teman saya tahu pengajaran beliau. Kalau kita terus lagi lihat ke bawah, misalnya ini, apalagi friksi atau ketegangan antara Sanihu Munir dengan Esra Soru dikemas dalam video ini nih, satu video 6 kebodohan. Nah teman-teman bisa menilai sendiri nih apa yang menjadi analisa saya. Teman-teman kita bisa lihat bersama-sama. 3 cara ini seringkali dipakai oleh mereka
untuk memfitnah, untuk salah memahami kekristenan. Teman-teman, saya sudah membuat begitu banyak video untuk memberikan klarifikasi atas apa yang mereka sampaikan. Tetapi pengikut-pengikutnya tetap saja pikirannya tertutup dan terkunci. Saya rindu teman-teman, video ini mengajak kita justru bukan menghina mereka, tetapi kita sungguh-sungguh, baik yang Kristen maupun yang Muslim, kita sama-sama belajar mencari kebenaran yang sejati. Mari kita menggunakan, Tuhan memberikan akal logika, akal sehat kita. Mari kita mencerna apa yang diajarkan di dalam kitab suci. Kalau tidak, mari kita bersama-sama melakukan diskusi terbuka untuk menemukan manakah yang patut untuk dipercaya. Sampai di sini saja video saya. Sekali lagi saya mengingatkan teman-teman, silakan tonton 2 video dari rekan saya, Louis Prasetyo dan juga Andre Tunggal, yang membahas kurang lebih hal yang sama berkaitan dengan fenomena pansosnya orang-orang Muslim ini di dalam dunia per-YouTubean. Semoga video ini boleh memberkati kita dan menolong kita memahami apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, dan kita belajar bersama-sama bertoleransi. Mari kita jaga perkataan kita di dalam kolom komentar dan jangan saling menghina, tetapi kita belajar saling terbuka dan menghargai satu dengan lain. Sampai di sini video saya. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.